Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita berikutnya bersama Bung Kameramen. Siap, terima kasih Bung Alfian. Lagi-lagi kita kembali di Cerita Uat Bung Alfian. Nah Bung Alfian, ada lagi yang ingin saya tanyakan tentang Bung Alfian pernah menggagalkan calon ketua RT kafir yang mana beliau suka bagi-bagi duit ke masyarakat. Nah ini kan sulit Bung Alfian. Udah biasa bagi-bagi duit, masyarakat udah nyaman, tiba-tiba ada seorang ustadz yang mungkin waktu itu Bung Alfian masih muda ya. Ini siapa nih bocah? Nah ini gimana nih Bung Alfian? Ceritanya pas momen apa dan bagaimana? Nanti deh saya tanya lagi ketika Bung Alfian sedang bercerita. Silakan Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu nih Bung Kameramen. Kalau nulis biografi Bung Alfian ini bisa sampai 10.000 halaman. Mantap. Kayaknya. Jadi peristiwa ini terjadi pada tahun 1988. Allah. Ya. Nah, tahun 88 itu saya sudah semester tinggi dalam perkuliahan. Dan satu hari ibu saya berkata, Alfian, ini akan ada pemilihan ketua RT. Calon ketua RT-nya adalah seorang pasukan khusus, ya, pasukan yang berseragam, menggunakan kuda, ya, dan itu aktif, tentara aktif, bukan. Dan dulu kan tentara aktif bisa jadi apa saja. Sama dengan saya, dengan sekarang ada institusi tertentu aktif jadi apa saja. Sama. Ya, dulu warnanya hijau, sekarang warnanya coklat. Nah, jadi waktu itu dia mempunyai rumah 2 dijadikan 1 di sebuah komplek. Ya. Dua rumah jadikan 1, pemirsa bisa bayangkan seperti apa dia orang yang paling eksis di lingkungan satu RT itu. Kami punya sekitar 42 kakak yang mungkin kalau kalau disuarakan itu ada sekitar 100 sampai 150 hak suara. Nah, pemilihan itu terjadi dalam semangat bahwa tidak mungkin ada yang akan mengalahkan dia. Nah, karena dia 1 sangat dekat dengan masyarakat, 2 dia tentara, 3 dia pemurah, orang-orang sering diajak makan bersama di rumahnya. Terus kalau long weekend dia akan sewa bus-bus mewah yang ber-AC untuk keliling-keliling kemana-kemana, nggak tahu lah pokoknya jalan-jalan. Saya lebih sibuk menjadi pembina remaja masjid di sebuah tempat di mana saya bertinggal namanya Al-Bainat. Dan kemudian saya juga mengajar anak-anak di majelis yang namanya Al-Khawarizmi. Ini mungkin para anak-anak dan adik-adiknya Kak Alfian yang biasa panggil Kak Pian akan sangat ingat ini adalah sejarah kita dan kita menggagalkan memang dengan sangat heroik. Itu mungkin respon awal. Kalau ngajak makan di rumahnya. Kemudian gimana akhirnya dia bisa kalah dalam pemilihan Bung Alfian? Apakah Bung Alfian curangin? Apakah calon yang lain curang? Atau Bung Alfian bergerilya melakukan sesuatu yang akhirnya membuat calon ketua RT yang kafir ini kalah Bung Alfian? Kalau ditanya sebelum pemilihan ketua RT, saya akan rahasiakan. Oh gitu ya? Karena dia sudah gagal dan sampai dia mati, nggak tahu kenapa dia gagal terus, saya buka. Ya buat pemirsa, ketika ibunda saya almarhumah, ibu saya meninggal di saat saya dalam penjara. Harinya hari Senin, tanggalnya 22, bulan April, ya, jamnya jam 5 kurang 15 menit, tahunnya 2019. Nah, waktu ibunda mengkabarkan saya tentang adanya calon RT, ya, bukan calon presiden nih, Bung Kameramen, calon RT. Nah, ibu saya nggak ngasih ngomong apa-apa, cuma lapor gitu aja, ngasih tahu gitu. Lalu saya punya pedoman, buku kecil judulnya Kepemimpinan dalam Islam yang dibuat oleh tim mentoring ITB. Jadi ITB itu dulu ada Masjid Salman Bandung, ITB, ada menerbitkan materi mentoring kepemimpinan dalam Islam. Di salah satu halaman dari buku itu, pemimpin yang tidak boleh dipilih oleh umat Islam. Di antaranya ayat yang mengatakan, jangan pilih pemimpin dari kalangan Kristen dan kelompok Yahudi. Itu mungkin yang membuat kita rusuh dan repot dan ribet dengan peristiwa 212 itu. Nah, akhirnya saya berinisiatif karena saya sudah mahasiswa semester tinggi. Walaupun saya gaptek, ya, saya minta tolong pada yang bisa
agar dibuatkan semacam kertas brosur bagus selembar gitu. Pemimpin yang tidak boleh dipilih. Ayat pertama surat ini ayat sekian, hadis, pokoknya dibikin bagus, cetak bagus. Iya. Nah, karena rumah yang akan punya hak pilih itu sekitar 42 sampai 50 rumah. Karena kita berhimpitan tuh di perumahan itu berhimpitan. Jadi satu RT ya warganya ya banyak, karena jumlahnya hampir, kalau warganya saja hampir 400-an karena secara warga. Nah, akhirnya saya memanggil murid-murid saya yang saya anggap bisa diajak ngomong dan bisa jaga rahasia. Saya kumpulkan anak-anak yang sudah SMP, SMA, adik-adik, apakah kita ridho RT kita Kristen? Tidak. Tidak gitu kan. Akhirnya ke 10 lembar, bukan 10 lembar. Lembaran itu dibuatkan untuk seluruh warga yang Muslim. Warga yang Islam. Nah, itu ditaruhnya ketika subuh hari atau menjelang subuh, pokoknya pagi-pagi. Kebiasaan ibu-ibu kan kalau pagi-pagi itu berbenah, nyapu, apa segala macam. Betul. Nah, lembaran itu kita masukin kan pintu itu rata-rata bisa kalau hanya untuk memasukkan selembar kertas itu masukkan, kan gitu kan? Ya pintu, karena nggak mungkin menyatu dengan lantai kan? Iya. Nah, kan begitu bunyi. kan? Nah iya kan, nah masuk set gitu. Nah, karena itu warnanya kontras, jadi ibu-ibu tuh secara umum menemui kertas itu dengan ucapan Astagfirullah. Karena merasa ayat Quran, tulisan khat Arab yang itu ada di lantai. Oh iya. Nah, mungkin dari segi teknis kami tidak punya pilihan kecuali itu yang mungkin membuat kami punya kecepatan agar akhirnya diambil oleh ibu-ibu itu. Nah, kebanyakan ibu-ibu itu baca itu. Dia baca. Nah, rupanya di samping memang ada usaha bisik-bisik tetangga ya dan terus saling mempengaruhi, tapi mereka sudah pada baca itu semua. Iya. Jadi para pemirsa bisa dibayangkan warga yang sudah diajak jalan-jalan, diajak makan-makan, segala macam. Pas hari pemilihan, sampai hari beliau meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Udah meninggal ya? Sudah deh. Kalaupun masih hidup, mungkin usianya juga di atas 90 atau 100-an, karena sudah lama kan. Nah, dia nggak pernah tahu kenapa dia gagal. Dia merasa sudah keluar uang banyak. Dan saya pun sebagai aktor intelektual, sebagai eksekutor untuk bisa menggagalkan itu, maka saya ingin katakan kata kuncinya, menggagalkan dalam peran-peran perjuangan politik tidak melulu dengan uang. Betul. Banyak pendekatan, apakah pendekatan akidah ideologis atau pendekatan kultural, pendekatan yang lain yang jelas, bicara politik, bicara kalah menang. Maka saya memberikan pesan, walaupun ini baru yang tingkat RT. Nanti saya juga nih, Bung Kameramen akan tanya lagi saat saya menggagalkan yang tingkat RW. Saya pernah juga menghalang wali kota tidak bisa 2 periode dan saya jadi koordinator fit and proper test. Saya sih cuma nebak-nebak nih, tapi entah biasanya Bung Kameramen suka dadak-dadakan. Saya pikir dengan izin Allah cuma bermodalkan sekitar kurang lebih 35 sampai 40 lembar ya. Waktu itu fotokopian nggak sampai harga Rp10 ya atau Rp20 ya, ini cuma nggak sampai Rp1.000, saya bisa mengalahkan itu dengan. Itu tadi akhirnya berapa suara Bung Alfian? Beliau itu cuma dapat 2 suara. Keluarganya dong lagi. Iya, kemungkinan perwakilan dari keluarga Kristen yang memang cuma ada 1 atau 2. Yang jelas suaranya nggak sangat tidak signifikan. Iya. Jadi benar-benar terheran-heran dia kenapa gua kok udah begitu baik sama orang-orang, ternyata kebaikan hablum minan nas tidak bisa mengalahkan hablum minallah. Mantap. Itu mungkin pesan buat semua masyarakat. Kita akan siap memenangkan pertarungan politik, pertandingan politik di semua lini. Menghadapi 2024, saya Alfian Tanjung siap membersamai Bapak dan Ibu, saudara-saudara seluruh tanah air Indonesia. Kita akan bekerja secara satria. Silakan Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Jadi kalau saya tangkap sebetulnya Bung Alfian lakukan, ya kalau dulu udah rame tuh soal Ahok, mungkin Bung Alfian bisa dibully lah bahasanya. Tapi kan kalau kita melihat sederhana gitu, kan Bung Alfian hanya mengingatkan yang sesama Muslim untuk taat dengan apa yang Allah sudah firmankan. Ingat nih, Allah pernah berfirman begini, jangan sampai kita melanggar apa yang sudah Allah firmankan. Nah, Bung Alfian, yang menarik adalah bisa sampai dia gagal dan dia tidak tahu. Nah, yang pengen saya tanyakan adalah, apakah ibu-ibu ketika mendapatkan surat-surat atau selembaran dari Bung Alfian itu kasak kusuk Bung Alfian? Wih, ada yang nyebarin kerbas. Apa nih selembaran
politik hitam atau kampanye hitam. Ada yang sampai kayak begitu nggak Bung Alfian? Atau akhirnya ada nggak salah satu yang nanya, ini kerjanya si Ustadz Alfian nih, atau gimana Bung Alfian? Saya tidak dikenal Ustadz, saya dikenal dengan Kak Alfian. Kak Alfian, nggak ada panggilan Ustadz, belum ada buat saya karena saya mulai dikenal jadi mubalik tahun 1990-an ke sini. Iya. Tahun 82, 83, 84, walaupun saya sudah berkhutbah Jumat, itu biasanya ditugaskan oleh guru-guru kami. Yang perlu diketahui oleh Bung Kameramen, saya di lingkungan tempat saya tinggal, lingkungan 1 RW, dari sekitar 4 RW, 4 RT itu, jadi total tuh warganya mungkin ada 2.000 orang. Karena rumah itu memang berhimpit-himpitan. Kan? Iya. Nah, saya dikenal gurunya anak-anak. Jadi kalau di sana itu anak-anak yang paling nakal, yang berandal, tukang berantem, yang segala macam, tetap melihat saya sebagai gurunya anak-anak di masjid. Jadi ketika selebaran itu berada, mereka dugaan saya sudah tahu bahwa itu dibuat oleh tim saya. Tapi mereka lebih banyak, alhamdulillah. Oh, karena anak-anaknya pada ngaji juga nih. Karena yang naruhnya juga jangan-jangan anak-anak itu sendiri kan gitu ya. Atau anaknya malah nanya, "Mak, udah dibaca belum tadi tuh?" Kan, gitu ya. Nah, jadi artinya ini, dan tentu buat seluruh pemirsa, saya nyatakan dengan tegas, kita umat Islam bisa menang dengan pertolongan Allah. Iya, betul Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, untuk closing nih Bung Alfian, cerita Uwat kali ini, saya bukan ingat ya, maksudnya tadi saya dengar dari Bung Alfian sampaikan bahwa yang mengkabarkan ke Bung Alfian waktu itu adalah ibundanya Bung Alfian. Wah, ada calon nih kafir. Kan mungkin orang dulu nggak kepikiran kali ya, wah ada orang kafir harus kita kalahin begini. Nah, mungkin nanti ada edisi khusus membahas ibunda Bung Alfian, tapi apa yang akhirnya membuat Bung Alfian kepikiran gitu loh. Saya mungkin waktu dulu, mungkin ya, kalau di posisi Bung Alfian, mungkin pikirannya adalah ngasih tahu tuh ibu-ibu, wah ibu-ibu nih ada yang kafir nih, jangan gini-gini. Tapi Bung Alfian kenapa lebih memilih menggunakan kertas ketimbang door to door ngasih tahu, oh jangan pilih ini. Nah, mungkin untuk closing Bung Alfian, bahwa sebetulnya mudah ya Bung Alfian membuat sesuatu itu sesuai dengan Allah. Yang ribet adalah ketika mereka lebih oh toleransi dong, mereka gini-gini, gitu. Gimana Bung Alfian? Ya, sebagai penutup, saya ingin mengatakan dengan terbuka, terima kasih buat pelajar Islam Indonesia. Ya. PII ada tempat saya dididik untuk mandiri, tandang gelanggang walaupun seorang. Kalau tak mati di ujung pedang, kan mati juga akhirnya nanti. Beragam sebab yang akan datang, namun mati hanya sekali. Jadi saya punya kemampuan itu, di PI itu ada dulu namanya TFR, Topic Feeling Response. Dan itu tahun 88 saya sudah advance. Ya, karena kan dulu saya basic training tahun 84, intermediate training atau mental training tahun 1986, 1988 sudah advance. Saya sudah jadi semi pengkader PII. Jadi artinya kalau Bung Kameramen tanya kayak gitu, ibu saya sebetulnya nggak nyuruh macam-macam. Cuman kalau kata bahasa mah cuman ngasih clue-nya aja. Kayak gini Alfian nih. Siap, gue bilang ya. Nah, dan saya nyatakan secara terbuka, sportif. Untuk pertarungan politik 2024, saya Alfian Tanjung, bagian dari pemenangan aspirasi umat Islam, aspirasi pribumi, aspirasi orang yang akan memenangkan kepentingan umat Islam dan kaum pribumi. Ya, Anda yang mau menangkan yang lain silakan. Betul. Fair. Ya, jangan bersikap pengecut, jangan main belakang, jangan menggunakan perangkat-perangkat tertentu yang menunjukkan Anda orang yang tidak sanggup untuk berkompetisi secara fair. Dari saya Alfian Tanjung mengkabarkan kepada seluruh masyarakat, mari kita rancang kemenangan, rebut anggota DPRD tingkat kota, kabupaten, dan provinsi seluruh Indonesia, pilih gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wali kota, termasuk presiden yang akan memihak kepada umat Islam dan kaum pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.